Bahaya loh. Awas, Sob! Astaga! Bagaimana nasib kamu selanjutnya, Sob? Om Editor, boleh minta tolong putar ulang dari awal ceritanya nggak? Kayaknya ada yang lagi jalan-jalan nih. Bisa kali ajak Otan. Yeay, halo Otan. Liputan kali ini bakal seru banget nih Tan. Nah Raka dan teman-teman menuju ke tempat titik berkumpulnya sobat-sobat Otan yang eksotis banget. Ini hanya ada di Sulawesi Selatan. Weleh, udah di Sulawesi Selatan aja nih Kak Raka. Otan setuju Kak. Di sana banyak sobat-sobat Otan yang eksotis dan tidak bisa dijumpai di tempat lain. Kalau begitu sih pasti bakal seru Kak. Otan gak sabar. Udah lama gak ketemu sobat Otan di sana. Jangan jauh-jauh ya Kak jalannya. Nanti kalau Otan capek, siapa yang mau gendong? Ya ini Otan, ini salah satu cara yang dipraktekkan oleh Bang Randy ya. Cara namanya mapaloi, betul Bang ya? Iya, mapaloi. Nah, atau biasa juga disebut dengan bersiul. Ini ada salah satu kelompok yang terbiasa mendengar siulan dan mereka akan datang. Begitu Bang ya? Iya. Lucunya. Otan masih penasaran, kira-kira siapa sih yang mau ditemui Kak? Burung kah? Nah, ini sih udah ada tuh, ada beberapa yang gerak-gerak tuh di depan tuh. Dia sudah dengar. Coba Bang lagi Bang, saya sambil belajar. Gak bisa kenceng. Lagi Bang. Tuh dia tuh. Sepertinya sudah ada tanda-tanda pergerakan tuh. Kak Raka dan tim makin maju mendekat. Ayo Sob, tunjukkan pesonamu. Walah, ternyata ini yang dicari. Kenali nih, Makaka Maura. Sobat Otan penghuni hutan Sulawesi Selatan ada di wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulu Saurung. Mereka cuma ada di tempat ini. Sobat Otan ini termasuk jenis monyet ekor pendek. Sekilas sih terlihat tanpa ekor, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, di bagian belakang terdapat ekor yang sangat pendek. Panjangnya hanya hitungan sentimeter saja. Seperti jenis monyet pada umumnya, mamalia eksotis ini hidup berkelompok dengan satu raja atau pemimpin di dalamnya. Secara umum, sobat Otan yang ada di sini bulunya berwarna hitam, walau sebenarnya ada juga yang berbulu putih. Tidak sembarang orang bisa berinteraksi sedekat ini dengan mereka. Harus dengan seizin petugas dari Taman Nasional. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena status sobat-sobat Otan ini dilindungi oleh negara. Keberlangsungan hidupnya terancam punah. Salah satu pemicunya tentu karena perburuan liar. Kondisi ini diperparah dengan secara alami, maka Makaka betina hanya bisa menghasilkan 2 keturunan. Setelah itu tidak bisa punya anak lagi. Loh, ada masalah apa kamu Sob? Kok main di tengah jalan begitu? Kan bahaya banget. Bukan cuma bahaya untuk kamu, tapi bagi pengguna jalan juga.
saja. Telat persekian detik saja, nyawa kamu bisa melayang, Sob. Otan gak bisa bayangkan. Lagian kamu ngapain di tengah jalan begitu, Sob? Tempat kamu kan bukan di sini. Hei kalian, ayo sana kembali ke hutan. Malah santuy di pinggir jalan begitu. Bahaya tahu. Walah, ternyata ini yang kamu tunggu. Pantes aja seneng mainnya di jalan raya. Mereka pasti senang dikasih makan begini, tanpa harus susah payah mencari makan sendiri yang belum tentu mereka dapatkan. Tapi teman di rumah tahu nggak? Hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan perilaku makaka. Jangan salah loh, Sobat Otan ini punya daya ingat yang tinggi. Jadi secara tidak langsung akan menggantungkan hidupnya dengan menerima makanan yang diberi oleh pengguna jalan. Bahkan untuk mengurangi tindakan memberi makan sembarangan ini, petugas Taman Nasional sudah memasang papan himbauan di pinggir jalan. Tapi tetap saja, aksi lempar makanan selalu terjadi. Belum lagi makanan yang dimakan bukan makanan yang seharusnya ada di habitat asli mereka. Sangat berpotensi mengganggu kesehatan mereka. Salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka tetap terjaga, yuk jangan lagi memberi mereka dengan makanan seperti ini. Biarkan mereka mencari makanannya sendiri di alam. Loh, Mas itu? Kumpul semua tuh, kenapa itu kira-kira? Wah, sepertinya mereka lagi tunggu makanan nih. Oh, coba Tuh kan, baru juga Otan bilang. Sobat Otan ini sudah terbiasa dengan situasi jalan raya. Bahkan tanpa diberi pun, mereka tidak sungkan mengambil makanan yang ada di dekatnya. Jika situasi ini dibiarkan, akan sangat berbahaya bagi kalian, Sob. Wah, ini kayaknya mereka tuh nemu makanan mungkin Tan. Kayak kita ninggalin makanan, ada beberapa jajanan-jajanan yang kita tinggal. Tapi karena dia tahu nih nggak ada orang, mereka ambil satu-satu. Terlepas dari perilakunya yang dinilai menyimpang, maka Kamaura tetap punya tempat spesial di hati masyarakat setempat, khususnya wilayah Kecamatan Bantimurung. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dari cerita rakyat yang beredar, makaka yang saat ini ada adalah turunan dari Raja Monyet yang dulu menguasai wilayah setempat. Makanya, masyarakat beranggapan jika mereka menyakiti makaka, maka sama saja dengan menyakiti keluarganya sendiri. Wah, kelelawarnya banyak banget. Lagi pada santai ya kalian sob. Kelelawar berukuran besar atau biasa disebut kalong ini termasuk hewan yang aktif pada malam hari. Jadi kalau siang begini, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan bergelantungan di ranting pohon. Kadang sesekali berpindah tempat ke ranting lain, bahkan pohon di sebelahnya. Ngomong-ngomong, kalian ini lagi ada di mana, Sob? Pasti di tengah hutan belantara ya? Yeay, Otan, jangan salah nih Tan. Sekarang Karaka nggak lagi di tengah hutan belantara ya Bang ya? Tapi ini kita lagi di tengah-tengah pemukiman yang memang di sini banyak banget sobat-sobat kamu nih Tan. Nggak percaya? Tuh, lihat tuh. Lagi pada bobo siang kalau jam segini. Tapi sebentar deh, Otan masih nggak percaya kalau kalian ternyata ada di tengah permukiman warga. Kok bisa ya? Padahal kan kalian ini berisik banget. Belum lagi bau amoniak dari kotoran kalian yang cukup menyengat. Harus Otan telusuri nih. Kok bisa ya masyarakat nyaman berdampingan hidup dengan kalian? Jangan-jangan ada maksud terselubung. Baiklah, setelah Otan cari tahu,
koloni kalong ini ada di salah satu desa di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sudah puluhan tahun kedekatan ini terjalin. Wah, beruntung sekali kalian sob. Bisa senyaman ini tinggal berdampingan dengan masyarakat setempat tanpa harus merasa was-was diusir atau diburu tiba-tiba. Masyarakat tidak merasa terganggu, Pak? Tidak, gangguannya tidak terganggu. Kenapa tuh, Pak? Karena dia juga tidak mengganggu di masyarakat untuk buah-buahannya. Jadi mereka juga tidak mengganggu Iya. kebun-kebun, hasil-hasil kebun Iya. masyarakat. Iya, tidak mengganggu. Jadi masyarakat pun tidak mengganggu mereka. Tidak mengganggu mereka juga. Sudah Begitu. seperti hewan Iya. peliharaan. Iya, memang karena Oh iya, si mamalia terbang ini adalah salah satu jenis kelelawar pemakan buah. Mereka senang bergelantungan dengan posisi kepala di bawah seperti ini. Jangan salah loh, mereka bisa bergelantungan hingga puluhan jam. Mungkin hanya mereka yang mampu melakukan ini. Kondisi seperti ini ditopang dengan cengkraman kakinya yang kuat dan cakarnya yang cukup tajam. Mereka akan mencari ranting kecil sebagai pijakannya. Loh, Sob, kamu ngapain di bawah sana? Pasti ulah teman kamu yang usil ya? Kasihan. Disinilah bedanya kalong dengan jenis hewan bersayap lainnya seperti burung. Mereka tidak bisa langsung terbang saat berada di permukaan tanah. Harus berada di tempat yang lebih tinggi supaya bisa terbang. Sayap kalong merupakan selaput tipis yang menyatu dengan bagian tubuhnya. Terdapat juga jari-jari yang ada di kedua sayapnya. Ayo Sob, semangat! Otan tahu kamu pantang menyerah. Itu ada sepasang angsa. Coba minta tolong ke mereka saja Sob, supaya bantu kamu terbang. Hei angsa, boleh bantu si kalong ini terbang nggak? Loh, malah ditinggal pergi. Sepertinya si angsa lagi banyak urusan. Biarlah kalau begitu. Ayo Sob, Otan temenin kamu sampai berhasil. Oh tidak! Hei paman, jangan! Lepaskan! Jangan sakiti dia! Maafkan Otan ya Sob, gak bisa bantu kamu. Weh, tunggu. Sepertinya Otan salah nih. Ternyata paman ini justru menolong si kalong untuk kembali ke atas pohon. Maafin Otan ya paman, sudah berburuk sangka. Duh, syukurlah Sob, ada paman yang bantu kamu. Terima kasih ya paman. Kasian, kamu pasti capek ya Sob setelah perjuangan yang cukup melelahkan tadi. Ini dia fungsi lain sayap yang mereka punya. Bisa dijadikan selimut saat kedinginan. Bisa juga dijadikan kipas saat merasa kepanasan seperti ini. Multifungsi ya Sob. Kedekatan masyarakat dengan kalong tidak bisa dipungkiri lagi teman. Sesekali masyarakat juga mengingatkan kawanan kalong untuk tidak mengganggu. Ini nih salah satunya. Kalau dibiarkan terlalu dekat dengan rumah, kadang kotoran mereka mencemari air bersih yang paman simpan di luar. Jadi wajar, cara paman mengusir juga hanya menggerakkan galah yang ada di pohon. Dengan otomatis, kawanan kalong akan pindah ke pohon yang lain. Asik nih, bisa makin dekat biar lebih akrab.
untuk bisa dapat gambar yang terbaik ya, terutama untuk hewan-hewan yang ada di atas pohon, kita mau tidak mau dan harus manjat pohon supaya dapat angle yang lebih tinggi. Baiklah, Otan percaya sama kakak-kakak tim liputan. Berusaha maksimal untuk memberikan tayangan terbaik bagi teman di rumah semuanya. Selamat bertugas kembali ya, Kak. Ini dia, saat yang ditunggu bagi ribuan kalong telah tiba. Bulan sudah terang menyinari alam semesta, menjadi pertanda bahwa waktunya telah tiba. Iya, udah mirip pembaca puisi belum? Menjelang malam, mereka terbang ke satu tujuan untuk mencari makan. Pemandangan seperti ini terjadi setiap hari tidak lama setelah azan maghrib berkumandang. Langit perkampungan seketika berubah menjadi lintasan bebas bagi ribuan kalong yang hendak mencari peruntungan. Mereka semua akan kembali saat dini hari beberapa jam sebelum matahari terbit. Hei, hei! Awas! Manjat pohonnya jangan terlalu tinggi. Nanti jatuh loh. Iya, Otan tahu. Kalian mau pamer keberanian sama Otan? Loncat dari ketinggian 10 meter ke dalam kolam air yang jernih ini. Baiklah, Otan mau lihat aksi kalian. Ayo, 1, 2, 3, loncat! Woohoo! Keren banget. Gak ada takut-takutnya ya. Beginilah keseharian anak-anak setempat setelah pulang sekolah. Mereka bermain dan berenang di kolam Tilanga, kolam alami yang ada di wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Airnya bening pula. Siapa yang gak mau nyebur? Ini dia. Ternyata dari tadi bukan cuma teman-teman yang berenang. Ada sobat-sobat Otan si penghuni kolam alami ini. Nggak takut lagi berenang tiba-tiba diisengin sama sobat Otan ini, Kak? Tenang aja, sobat Otan yang biasa disebut Mas Sapi ini baik kok. Walau kadang suka malu-malu. Teman di rumah ada yang tahu nggak? Mas Sapi ini termasuk jenis hewan apa? Sekilas sih mirip belut, tapi sobat Otan ini termasuk jenis ikan, yaitu sisidat. Perbedaan fisiknya bisa dilihat dari bentuk ekor yang memipih dan sirip di bagian bawah kepalanya. Jangan salah lagi ya, karena belut dan sidat itu termasuk dua jenis hewan yang berbeda. Ini dia nih Otan. Ini Kak Raka beruntung banget nih karena sekarang bisa lihat langsung ini Mas Sapi yang salah satu yang paling besar yang ada di sini. Biasanya ini jarang keluar Jal ya. Tapi dia mau keluar buat ketemu sama kita, ketemu sama Otan juga. Ini sih beneran gede banget, Kak. Hei Sob, kamu makan apa sih bisa subur begini? Kabarnya di kolam ini terdapat beberapa sidat yang terbiasa berinteraksi dengan manusia. Ada dua yang ukurannya besar, salah satunya yang lagi main ini nih. Adanya Mas Sapi di tempat ini tidak lepas dari kisah yang masyarakat jaga sampai sekarang. Masyarakat sepakat untuk selalu menjaga Mas Sapi yang mereka percaya ada sejak zaman dahulu kala. Salah satu sumber mengatakan bahwa Mas Sapi di kolam Tilanga adalah jelmaan raja mereka yang dulu pernah bersembunyi di dalamnya. Ada pantangan yang sampai sekarang masih dipegang.
Salah satunya, tidak diperbolehkan mengambil apalagi membunuh masapi ini. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan musibah dan ketidakbaikan setelahnya. Ih, kok serem sih? Bagi Otan, apapun kisah yang menyertai kamu, Sob, keberadaan kamu tetap spesial. Apalagi melihat kedekatan antara kamu dengan pengunjung yang datang. Akrab banget, bikin Otan iri.